IT Podcast, CIO tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya dengan Eka Priyatna sebagai salah satu host di CIO Academy. Kali ini kita masih berputar membicarakan terkait dengan IT. Kemarin kita ngomong terkait dengan apa itu programmer. Bukan programmer atau pro gamer, tapi programmer. Kemudian kemarin juga sudah konsultasi dengan konsultan IT. Nah, saat ini kita kedatangan tamu spesial yang mengenai bagaimana sebuah proyek IT itu dikelola, itu diatur dan di-manage, yaitu seorang project manager. Siapa dia? Dia adalah pengalaman sudah 8 tahun lebih ya, yang berkecimpung di dunia IT pastinya. Kita sambut aja langsung. Mbak Astri Ratnianingsih. Betul ya Mbak ya? Betul. Astri Selamat siang. Ratnianingsih. Selamat siang Mbak. Selamat siang, Takobaulahu Pak. minal minkum. Ini Sama-sama, masih Bapak. bulan puasa ya? Iya. Bulan puasa. Masuk bulan Syawal. Iya, masih hawanya hawa lebaran. Ada lebaran. Siap Mbak Astri? Iya, Pak. Biasa aja Pak, tenang Mbak, nyantai. Kalau tadi berbicara project manager, bener nggak Mbak Astri itu project manager? Iya sih, sekarang itu ya statusnya, role-nya di perusahaan yang memang sebagai project manager sih. Gitu. Oke. Mungkin di luar sana teman-teman kan belum pada tahu nih, siapa sih Mbak Astri? Bisa diceritain dulu nggak? Mbak Astri itu siapa sih? Astri ya, kalau misalnya terkait dengan pendidikan formal, saya lulusan S1, sarjana komputer. Kemudian masuk, kalau yang teman-teman yang lain nih, kebanyakan teman-teman saya masuk ke dunia perbankan gitu ya. Kalau saya tetap di jalur IT nih. Gitu. Tapi benar dong Mbak. Benar. Daripada kemarin Mbak Feby, jurusan fisika, tapi masuk konsultan IT. Itu. Kalau Mbak Astri, lurus-lurus aja nih. Gitu. Daripada bengkok-bengkok ya. Nah itu awalnya ambil jurusan komputer. Siang ngambil komputer, malam ditangkap. Oh enggak. Bisa aja Pak Eka. Ya. Dari komputer terus? Dari komputer, kemudian langsung kerja di Jakarta. Awalnya tuh jadi ini sih, jadi kayak junior analis gitu. Merangkap juga tuh waktu itu, jadi technical writer juga. Assessor juga gitu untuk membuat sebuah aplikasi. Nah terus udah gitu dilanjutkan jadi difokuskan ke technical writer. Kemudian mungkin saya punya bakat kali ya untuk memanage. Nah akhirnya waktu itu diarahkan untuk coba deh manage 1 training, 2 training, 3 training gitu. Training di kantor ya IT gitu. Kemudian baru dipercaya sebagai project manager kayak gitu sih Pak. Oke, berarti memang kalau Mbak Astri udah jelas ya urutannya itu dari komputer ya masuk ke komputer. Nah kalau kayak sebelumnya kan memang kayak Mbak Feby sebelumnya kan ada yang beberapa bukan dari orang komputer. Sebenarnya masuk ke project manager bisa nggak sih dari selain komputer? Bisa Pak. Jadi bisa kalau sebenarnya gini. Project management ya, project management itu kan sebenarnya luas nih, nggak cuma IT. Kayak wedding organizer pun sebenarnya kan bener bisa jadi project juga. Project gitu. Itu bukan hanya IT ya Mbak ya? Bukan cuma IT gitu. Apapun bisa jadi project. Betul, gitu. Jadi kalau project kan yang penting hasilnya itu harus unik gitu. Harus ada waktunya nih, kayak misalnya wedding kan nggak mungkin nih Pak Eka misalnya ya weddingnya tahun ini, tahun depan, tahun depannya lagi. Maksudnya nikah lagi. Boleh juga sih kalau ada yang mau. Jangan di close ya. Gitu. Nah bukan yang seperti itu. Jadi kan kalau project kan luas gitu Pak. Konstruksi ada di mungkin kebanyakan sih memang konstruksi IT seperti itu. Yang lebih banyak ke project-project. Kayak gitu. Jadi kalau ada project tadi ada yang memimpin dong, yang mengelola yang tadi ya, yang itu namanya project manager. Lebih ke pengelolaan ya Pak ya. Jadi kalau misalnya bisa dibilang lead,
dalam satu project pun bisa aja nih Pak ada tim lead-nya sendiri. Nah, nanti di dalam tim itu misalnya ada tim lead-nya dan ada project manager. Nah, dua-duanya itu saling berkolaborasi. Karena sebenarnya project manager itu tidak harus terlalu tahu teknis gitu. Oh gitu. Teman-teman yang di tim yang harus tahu teknis gitu. Jadi tugasnya project manager ya sebagai pengelola project. Yang penting adalah project-nya itu terdeliver sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Itu tadi sesuai dengan objektifnya project di awal gitu. Terus tepat waktu, tepat budget gitu. Kualitasnya juga menarik bagus. Nih Mbak. Kalau berbicara tadi Mbak, seorang project manager tidak harus paham mengenai teknis. Tapi gimana caranya dia bisa perlu analisa nggak sih? Kalau perlu analisa kan berarti kan perlu dia memahami juga gitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi project-nya? Oh, ternyata bisa. Gimana cara project manager memberikan solusi kalau memang tidak paham terkait teknis? Nah, apakah memang harus cukup bisa ngatur aja, Mbak ya? Jadi sebenarnya kalau secara teknis harus tahu, tapi secara general, Pak. Jadi project manager kan juga harus dituntut untuk tahu bagaimana berkomunikasi. Project manager misalnya nih, saya sebagai project manager di perusahaan konsultansi gitu ya, pasti punya klien. Nah, project manager itu sebagai perantara antara klien dengan si tim yang mengerjakan. Nah, jadi maklar dong ya. Mirip. Jadi perantara menjebatani lah gampangnya. Komunikasi yang baik antara yang dengan klien dan dengan customer ya, dengan pihak timnya di internal kayak gitu, sehingga sama-sama nih semuanya on track kayak gitu, Pak. Jadi lebih ke memahami teknis tapi high level, karena memang kalau nggak dipahami kan agak susah juga ya untuk bisa menganalisa. Takutnya malah misalkan katakanlah ada nggak sih pernah dibohongin, dalam arti dibohongin itu adalah tim teknis memberikan informasi yang salah gitu, yang ternyata dia bukan budget atau ini kerjaan ini harus dikerjain 2 minggu Mbak, padahal mungkin sehari 2 hari udah selesai. Itu gimana tuh kalau memang bisa mengvalidasinya gitu? Nah biasanya saya juga kan kalau misalnya proyeknya benar-benar baru, nah itu memang agak susah ya Pak ya, kecuali saya punya temen atau punya kolega yang pernah mengerjakan hal yang sama. Nah itu bisa misalnya benchmark lah ya ke ini. Tapi kalau misalnya proyeknya itu terus, modelnya sama misalnya gitu, tapi kontennya agak berbeda, saya biasanya lihat dari historicalnya. Gitu. Berarti memang bukan hanya kemampuannya dituntut, tapi memang juga based on learning experience ya. Nah di samping itu Pak, kan biasanya dalam satu tim juga selain tadi yang saya utarakan ya, jadi ada project manager, ada tim lead-nya juga atau senior yang kita bisa anggap senior dari sisi teknikal. Nah, saya bisa koordinasi nih sama si orang ini gitu. Apakah memang kerjaan ini butuh 3 hari? Apakah memang risikonya aman? Bener nggak aman? Gitu. Bener nggak oke? Kualitasnya beneran bagus ya? Gitu. Karena kan istilahnya kalau misalnya dari sisi project pun harus dijaga kan Pak kualitasnya gitu. Jadi apa yang kita deliver ke klien pun ya sesuai dengan apa yang kita bisa kasih gitu, dan itu yang baik gitu. Kalau ngomong kualitas project itu kualitas apa ya? Maksudnya lebih kalau nyanyi kualitas suaranya harus bagus. Tapi kalau di project kualitasnya kualitas apa nih? Cost deliverable. Kemarin Mbak Feby sempat tuh menyinggung ada deliverable yang bagus dari sisi konsultan. Nah, project ini apa yang dikualitaskan? Sebenarnya dari kualitas itu lebih ke ini sih Pak. Apa yang kita kasih ke klien itu sesuai dengan harapannya mereka, sesuai dengan ruang lingkup ya. Harapan kan mungkin juga harapannya misalnya ada 10 pekerjaan tapi yang masuk ke dalam project misalnya cuma 5. Nah, objektif dari 5 itu terpenuhi dengan baik gitu. Dengan misalnya kalau mungkin kemarin Mbak Feby bicara terkait dengan best practice kayak gitu. Nah, itu juga kan harus di-align-kan kayak gitu, Pak. Sehingga si klien itu terpuaskan dengan apa hasil yang kita dipuasin ya. Dipuaskan. Klien puas, Mbak lemes. Salah ya. Oke.
biasanya nih kalau misalkan di project manager itu kan dituntut waktu, pasti waktu kan. Gimana supaya waktu itu tepat, Wak? Supaya Mbak bisa menjaga bahwa oke, project ini 3 bulan, saya pegang 3 bulan. Ternyata di dalamnya ada permintaan atau skopnya berubah lah. Emang bisa ya begitu? Atau Bisa. pernah melakukan? Oh, pernah, Pak. Gimana Pernah banget nih. Jadi kalau misalnya biasanya ya yang sebelum-sebelumnya project-project yang pernah saya tangani itu memang banyak tuh yang minta perubahan scope, nambah ini, nambah itu. Tapi boleh ya, memang boleh ya. Boleh, tapi ada aturannya. Gitu. Ada aturannya juga ya. Nggak cuma main bola aja ya ada aturan. Iya. Project juga ada ya. Project management juga ada, Pak. Nah, gitu. Itu aturan itu sebenarnya tertulis atau tidak tertulis atau semua di awal sudah ada diinformasikan? Nah, harusnya sudah diinformasikan, Pak. Jadi dalam project management itu kan biasanya ya saya menggunakan ada 5 kegiatan besaran nih. 5 kegiatan. Pertama inisiasi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah planning. Kemudian ketiga eksekusi. Kemudian monitoring, pada saat eksekusinya, kemudian closing. Harus ada closing. Gitu. Sama dong, Mbak, kalau nembak cewek juga sama kan? Closing? Inisialisasi dulu. Oh, closing kan nikah maksudnya. Oh, inisiasinya nikah. Iya. Kan project, Mbak. Project pernikahan. Betul. Kan tadi wedding planner. Betul. Sorry, nah, balik lagi ya. Jadi tadi kalau misalnya ngobrolin masalah apa sih kalau misalnya ada scope yang berubah. Kembali lagi ke 5 poin itu ya. Itu biasanya di planningnya ditekankan. Jadi biasanya itu kita sebelum project mulai itu ada namanya kick off meeting. Nah, itu harus ya kalau kick off meeting? Harus, karena kan tadi project itu harus ada awal sama akhir, Pak. Oke. Karena nggak enak kalau awal doang ya. Nah, iya itu. harus ada awalnya, akhirnya. Awalnya biasanya ya diketok palu dengan kick off meeting, kemudian di akhir sama juga diketok palu dengan closing meeting, seperti itu. Nah, biasanya di kick off meeting itu semua counterpart dari internal project, dari klien juga hadir, termasuk harusnya dengan dari tim manajemennya ya. Manajemen juga ada. Dari kedua pihak. Harusnya ya seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, kedua belah pihak ini akan menyamakan persepsi, Pak, biasanya di situ. Biasanya ya ada lingkupnya seperti apa. Jadi nanti pada saat project ya kita bisa mengarahkan nih kalau misalnya ada kok lingkupnya agak berubah nih, kita balikin lagi ke situ, Pak. Gitu. Kemudian kalau dari sisi timeline juga, misalnya di awal timelinenya sudah diinfokan kalau timeline itu ketat, Pak, Ibu, gitu. Nah, kemudian ada dilonggarin nggak bisa ya? Nah, dilonggarin nggak bisa. Emang pakai sarung dilonggarin? Nggak bisa dilonggarin kecuali ya itu ada komitmen dari dua belah pihak. Gitu. Untuk kalau memang harus dilonggarin, kesepakatan dua belah pihak setuju, berarti dilakukan gitu. Gitu. Jadi strict tapi bisa belok-belok, tapi belok-beloknya tetap harus dari jalur koridor juga. Yang aman, betul. Koridor yang ada di sesuai dengan ketentuan yang. Iya, jadi kalau misalnya ada tadi balik lagi ya ke perubahan scope, nah itu juga ada mekanismenya, biasanya menggunakan change management di dalamnya, misalnya ada penambahan scope sehingga ada penambahan biaya dan penambahan itu timeline. Ya, efeknya ke situ ya. Betul, jadi Pak. Mungkin juga nambah resource. Mungkin kalau memang perlu programmer nambah programmer, mau konsultan nambah konsultan. Betul, ya Pak ya. Seperti itu. Sehingga nanti ya kualitasnya tetap terjaga tuh. Tapi ada juga tuh yang klien yang misalnya minta saya mau scope-nya tambahin tapi timeline-nya tetap ya. Nakal kalau itu ya. Nakal. Gitu. Nah, berarti kan ada sisi klien nakal. Yang penting istilahnya pasti dari sisi yang mengerjakan ada tambahan effort, misalnya tambahan resource. Nah, terkait dengan biaya dan segala macamnya itu harusnya disepakati antara dua belah pihak melalui change tadi gitu, Pak. Jadi change management itu saya pikir hanya ada di proses-proses yang lain, di project pun berarti ada. Pun harus ada. Jadi kalau project management itu ya administrasinya harus lengkap. Gitu. Nah, itu dia. Kadang-kadang kan project suka di ujung yang penting beres deh. Hasilnya ya udah jadi kan. Tapi dokumen. Nah, terkait dokumen. Bagaimana trik Mbak Astri ini untuk dokumen tadi memantau bahwa deliverable-nya harus jelas, dokumennya harus keluarkan ini aja. Bagaimana trik atau tips yang Mbak Astri? Nah, sebenarnya tipsnya itu
lagi Pak, diutarakan di depan pada saat kick off meeting. Oke. Jadi ekspektasinya klien mendapatkan deliverables apa Apa aja? saja, Oke. itu diutarakan di depan. Jadi nggak belok-belok nih minta ini minta itu gitu. Ya kalau misalnya masih dalam koridor yang sama, boleh tambahkan dokumen ini dong, dokumen itu, tapi masih line ya Pak ya, itu masih bisa. Cuman kalau misalnya udah yang beda banget, ya itu yang menjaganya tuh itu. Nah, selain project itu kan deliverables ya Pak ya, tapi ada juga yang project dokumen-dokumen terkait dengan project manajemennya. Nah, biasanya ada project charter di awal-awal kayak gitu-gitu. Terus ada progress meeting, progress report. Nah, progress report itu biasanya bisa mingguan atau bisa 2 mingguan, bisa bulanan gitu. Kayak gitu. Nah, itu harus ada juga tuh biar persepsinya sama-sama tahu nih antara klien sama kita, tim internal kayak gitu. Bahwa progresnya udah segini, ada isu atau tidak seperti itu. Kemudian pada saat milestone juga tuh Pak penting. Kadang-kadang nih misalnya dalam pengembangan aplikasi. Awalnya skopnya seperti ini, ada dokumen desain ya biasanya ya. Itu harus ditandatangan tuh. Harus ditandatangan semua. Di atas materai, Mak? Biasanya sih nggak perlu Pak. Perlu ya. Harus materai. Ditandatangan yang penting kedua belah pihak udah oke. Setuju dan memang kesepakatannya seperti itu baru maju. Nah, pada saat nanti misalnya nih, biasanya di ujung tuh ketemu lagi sama si usernya, itu di ujung pada saat testing. Si usernya minta A B C D E F G nih. Karena tidak sesuai atau tidak baru ngeh gitu ya. Biasanya baru kepikiran. Ternyata kurang nih kayak gini. Kayaknya tambahin ini gimana tuh? Lucu tuh. Nah, kita balikin lagi Pak ke depan. Bapak Ibu, dokumen desainnya kemarin kan sudah ditandatangani seperti ini nih gitu. Kalau misalnya memang ada penambahan, ya biasanya tetap kita catat, tapi nanti didiskusikan lagi dengan manajemen kedua belah pihak. Ini mau seperti apa? Apakah di project yang lain atau ada penambahan tadi melalui change? Gitu. Jadi ada bisa eskalasi ya, bahwa eskalasi. Temuan-temuan yang itu dilakukan harus diputuskan di level tertentu yang memang bukan hanya di level project harian ya. Iya betul Pak, seperti itu. Iya, benar-benar menarik ya. Kalau Mbak Astri nih, Astri sekarang pengalaman IT itu kan tadi besar kan, ada aplikasi, ada software, ada konsultasi juga. Yang menarik menurut Mbak project apa Mbak? Atau semuanya sebenarnya menarik? Semuanya punya tantangan tersendiri. Tantangannya pasti berbeda-beda. Beda ya? Walaupun misalnya sama-sama pengembangan aplikasi, tapi klien itu pasti ada yang ini misalnya ngeyel, yang ini baik-baik aja kliennya, kayak gitu. Yang ini misalnya jadwalnya maunya tetap gitu, bagus gitu ya Pak ya, on track. Tapi yang satu pasti ada apa aja, misalnya perubahan struktur organisasi kah di klien, kemudian misalnya ada apa lagi ya, ada dalam menunggu mungkin project yang lain juga. Nah itu juga ada perilaku sih, misalnya si klien yang saya nggak mau ikutan misalnya kayak gitu. Ada juga. Ada juga misalnya udah ditunjuk nih sama top manajemennya gitu ya di kliennya, kemudian ditunjuk tapi dianya nggak mau terlibat kontribusi penuh gitu, padahal sudah diminta. Ada juga yang seperti itu gitu. Jadi punya unik-unik sendiri sih Pak kalau misalnya masalah terkait dengan project ya. Catatan sendiri buat Mbak Astri. Betul. Kan Mbak Astri pasti punya tim nih. Nah, gimana caranya Mbak Astri memberikan knowledge? Mungkin oke, satu sisi kalau teman Mbak Astri atau tim Mbak Astri bisa terlibat bareng sama Mbak Astri. Tapi kalau enggak, bagaimana cara Mbak Astri memberikan knowledge ke teman-teman gitu? Ada waktu atau time sendiri gitu untuk itu maksudnya sharing sama-sama PM, sama teman-teman project manager PM, atau sama dengan tim teknis. Iya, sebenarnya semua ya. Kan saya ngelihat kalau project manager kan melihat seluruhan ya. Kan pasti kan ada proses, oke, kita learning berdasarkan project yang udah berjalan. Mbak Astri sendiri biasanya sharingnya ke semua atau oke, saya ke tim saya aja nih, project manager. Kalau misalnya memang terkait dengan satu project, biasanya kan di akhir itu ada closing meeting ya. Nah, di situ bisa ditambahkan dengan bisa testimoni atau apa sih yang dipelajarin dari yang sebelumnya gitu. Nah, hasil-hasil ya.
learningnya apa sih gitu yang di belakang-belakang Oke. itu pada saat durasi project, sehingga Oke, kita oke. tahu nih ke depannya kalau misalnya ada yang seperti Next itu time lagi. kalau memang proyek yang sama mirip Kayak itu bisa. gitu, kalau terjadi hal yang seperti itu lagi, isu yang seperti itu harusnya seperti apa nih gitu mitigasinya, seperti itu Pak. Nah itu kadang-kadang ya sama project. Kalau misalnya memang lingkupnya project, tapi memang kalau misalnya project management itu kalau misalnya banyak ya, manajernya banyak ya, biasanya ada meeting juga Pak untuk sharing kayak gitu. Sekalian nih kalau misalnya di perusahaan ya, ada, kalau di perusahaan saya nih ada 3 PM. Nah masing-masing itu biasanya sekalian report progresnya gimana nih, ada isu apa 3 gitu. PM untuk satu project? Untuk masing-masing project. Oh, untuk masing-masing beda-beda. project. Saya pikir sunah rasul. Ya enggak lah Pak. Satu suami 4 istri. Oke. Oh jadi masing-masing Basis sekarang itu membawahi beberapa project manager. Artinya juga membawahi beberapa project. Dan Basis sebagai koordinator lah berarti ya. Oke. Saya sebagai project management officer, yang istilahnya apa ya, yang mengkolaborasi, tapi juga membawahi project manager, tapi saya juga pegang project. Pegang project, terlibat juga dalam project. Walaupun memang jumlahnya nggak banyak. Jadi Pak, jadi kalau misalnya project manager itu ya, kalau misalnya untuk satu orang itu memang minimal 3 project dia bisa pegang dalam satu waktu. Minimal. Oke. Gitu. Ada rule of thumb-nya atau standarnya atau kalau misalnya satu project itu bisa sekian banyak nggak sih? Enggak sih, dari ya? histori Pengalaman aja sih Pak. dari histori ya. Soalnya sebenarnya project manager kan tidak harus day to day ya mengerjakan teknis. Betul. Jadi dalam satu hari mungkin bisa 30%-nya untuk project A, 30%-nya untuk project B, dan 40%-nya untuk project C seperti itu. Jadi bisa dibagi-bagi gitu. Kecuali memang sangat kritikal sekali dan sangat tight. Dan dia pun membawahi misalnya satu project manager, tapi bawahnya ada 3 tim lead gitu. Nah itu biasanya satu aja, karena beda-beda nih. Iya. Seperti itu. Kalau tadi minimal 3 project oleh satu project, ada maksimal nggak? Yang batasan kayaknya kalau udah lewat dari batasan itu udah nggak bisa di-handle. Nggak ada sih Pak. Nggak ada. Selama dia masih kuat ya terus aja gitu ya. Jalankan terus gitu. Jalanin aja. Iya. Menarik banget nih project manager ini. Kalau project management lah ya, itu tidak lepas dari namanya waktu, durasi proyeknya. Untuk mengatasi waktunya tadi Mbak harus ada 5 tahapan yang harus dilakukan. Nah, proses 5 tahapan dilakukan ini semua ada timeline-nya ya pastinya. Atau gimana cara supaya Mbak bisa memastikan bahwa ini tepat waktu loh? Sebenarnya sampai dengan closing ya. Sampai dengan closing ya itu Pak, dijaga. Jadi ada yang pasti dijaga ruang lingkupnya, dijaga komitmennya. Sama progres kali ya. Selalu progres seperti itu. Jadi apapun isunya, apapun kendalanya pada saat ini, pada saat durasi project itu segera. Sehingga tidak berlarut-larut, dan pasti kan kalau misalnya ada beberapa kegiatan di project ternyata depends ke yang lain. Jadi yang ini bengkak, yang satu ikut bengkak gitu. Nah itu seperti itu sih Pak. Jadi project mempengaruhi project yang lain ya. Project mempengaruhi project yang lain atau dalam satu project ada aktivitas-aktivitas kan. Aktivitas satu mempengaruhi aktivitas yang lain gitu. Misalnya nih biasanya yang bengkak itu Pak, yang sering bengkak adalah proses wawancara atau assessment nih. Requirement gathering gitu ya Pak ya. Biasanya cuman standarnya 3 hari atau standarnya 1 minggu. Tapi karena memang available dari si kliennya atau si usernya itu bisa sampai 2 minggu, ada yang 3 minggu. Nah, mungkin ada perbedaan nih antara planning yang kita buat di depan gitu. Nah, bagaimana cara uniknya ini, jadi project manager itu bisa menggeser atau mengubah timeline, menyesuaikan timeline. Bukan yang tadi kalau harus eskalasi. Itu satu. Tapi juga kalau misalnya memang masih bisa di-handle oleh project manager dengan menggeser beberapa timeline yang ada di dalam satu project ya Pak ya. Jadi misalnya
kegiatan A itu didulukan, kegiatan B nanti paralel ya, seperti itu. Nah itu istilahnya apa ya, seninya di situ. Itu justru skill yang harus ada dimiliki oleh seorang project manager. Salah satunya manage itu. Skill apa lagi Mbak yang harus menurut Mbak Asri nih kayaknya harus punya deh, supaya teman-teman di sana kan di sana mudah-mudahan ada yang dengar yang newbie atau mungkin masih kuliah gitu. Wah, kayaknya menarik ini sebagai project manager. Apa yang perlu disiapkan? Skill apa gitu? Sebenarnya skillnya nggak banyak-banyak sih Pak. Komunikasi, harus pakai komunikasi yang baik. Enggak gini. Ini juga kalau nggak bahasa isyarat ya. Bahasa isyarat nggak apa-apa, yang penting ngerti nih gitu. Yang penting bisa komunikasi yang baik ya. Jadi tetap dalam koridor keprofesionalan. Kemudian bisa memutuskan sesuai dengan kapasitasnya, kemudian bisa memanage ya. Bisa memanage dan harus disiplin. Satu lagi nih, harus bisa membuat segala sesuatu itu on track. Nah itu yang susah Mbak. Nah sebenarnya. Itu makanya itu seninya Pak. Kalau orang yang baru gimana Mbak? Ya selain pasti didampingi didampingi. Tapi apa yang harus disiapkan benar-benar tadi? Satu sisi adalah dia harus bisa ngambil keputusan. Ambil keputusan, ya kalau dia belum tahu backgroundnya, belum tahu apa yang harus diambil, dia bingung gitu. Biasanya apa yang Nah, kalau terjadi seperti itu di project manager yang baru, biasanya disarankan untuk dia konsultasi ke PMO atau ke project manager yang levelnya lebih senior. Ya, gitu. Seperti itu ya. Kalau ada penyakit yang berkelanjutan, silakan konsultasi ke dokter yang betul Pak. Jadi konsultasilah ke seniornya, ke PMO. Kemudian kalau misalnya berlarut-larut nih, kita bisa adakan steering committee juga tuh antara dua pihak seperti itu. Antara tadi satu dari sisi Mbak, kemudian dari sisi klien atau customer-nya. Iya gitu. Kontrak memang agak susah sih Pak, apalagi masalah resource yang berbagi gitu. Nah itulah uniknya seperti itu, kita tarik-tarikan resource tapi tetap harus tahu tuh prioritasnya seperti ini, prioritas seperti itu. Jadi komunikasi ngelobi itu juga harus tuh Pak. Ini menarik gitu. Lobby sebenarnya bagian dari komunikasi tadi kan. Betul. Komunikasi bisa nggak kalau misalkan ada yang di sana di luar sana bilang saya kayaknya orangnya pendiam deh, introvert, bisa nggak jadi seorang project manager? Bisa aja sih Pak. Bisa ya? Bisa. Gimana tuh Mbak? Sebenarnya dasarnya saya juga nggak mungkin, malah Mbak pendiam. Pendiam Pak. Pendiam ya. Pendiam. Sekarang dia ngomong terus. Gitu, tapi karena itu kan kebiasaan seperti itu. Lama-lama juga mereka bakalan ngerti nih enaknya di mana gitu. Gitu ya. Jadi dia akan bisa mengikuti ya. Pengalamannya banyak kok Pak kalau misalnya jadi project manager. Kalau mungkin kemarin Mbak Feby ya di konsultan terus kan pasti ilmunya ketemu katanya gitu. Salah satunya adalah dia nambah relasi. PM juga sama relasi. Nambah relasi, kemudian ketemu orang-orang hebat, orang-orang besar di suatu perusahaan. Gitu. Nah, tambahan lagi nih untuk project manager. Tambahannya banyak, tambahannya Mbak Asri. Tambahannya banyak. Iya, tambahannya adalah punya pengetahuan yang lebih. Apa tuh kayak Jadi misalnya nih kalau teknis kalau teknis nih Pak ya, tim teknis pasti udah punya koridornya masing-masing nih, gitu ya. Tapi kalau misalnya project manager, walaupun sedikit-sedikit, tapi mereka kami mencicipi satu-satu nih, gitu. Jadi tahu gimana cara bikin dokumen. Coding itu kayak gimana sih? Assessment itu seperti ini ya bentuknya, kayak gitu. Jadi di semua bidang dia tahu, walaupun nggak dalam ya Pak. Ya tadi Mbak Asri di awal kan bilang bahwa teknis tahu, tapi high level gitu. Tapi secara overall justru lebih wide berarti ya, bukan deep ya. Kayak gitu. Jadi, tapi perlu deep nggak sih sebenarnya? Kalau deep kehabisan waktu nanti untuk belajar dalamnya. Betul Pak. Jadi kepecah gitu. Baiknya nih ya kalau project manager itu tidak masuk ke teknis terlalu banyak. Jadi kalau misalnya terlalu banyak ke teknis, dia akan disibukkan di teknisnya, bukan memanage projectnya. Betul sekali. Nah, jadi konflik of interest Pak.
Oke. Sip. Gitu. Nah, sekarang apa menjadi bukan enak sih. Sebagai seorang project manager, itu kan ada rasa, saya menikmati nih. Suka duka, sukanya menjadi seorang project manager. Itu kira-kira apa, Mbak? Kalau saya itu tadi ilmunya banyak, sedikit-sedikit. Jadi dari mulai procurement, kontrak segala macam, dari awal sampai akhir kan project manager itu. Dari mulai istilahnya, kontraknya kayak gimana nih, biayanya berapa, terus gimana cara manage si biaya itu, manage resource-nya seperti apa gitu. Kalau saya sih ngerasanya seninya di situ tuh Pak, serunya di situ gitu. Situ ya. Jadi di mana sebenarnya ya kegiatan atau kerja apapun ada seninya sih. Ya project manager ya seninya kita bisa menyicipi banyak project ya, sehingga kita tahu apa rasanya. Ada asam, ada asin, ada manis. Ya semuanya manis kan. Ya, emang gado-gado manis itu Pak. Jadi maksudnya macam-macam ya gitu. Jadi ya nggak ngebosenin. Kalau buat saya ya serunya di situ, nggak ngebosenin. Jadi selama di perusahaan ini pun saya udah 8 tahun jadi project manager, tapi nggak berasa, baru kemarin masuk di wawancara gitu sama salah satu manajemen. Ternyata udah 8 tahun juga ya gitu. Gila, udah mulai berputar lagi, ketemu lagi jangan project yang lain. Iya. Sampai nggak kerasa loh Mbak, kita udah sampai diskusi ini. Udah mau habis waktunya Mbak. Ya, gitu ya Pak ya. Enggak lah, sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, saya ada sedikit games buat Mbak. Apa tuh? Game apa ya? Mbak sukanya main apa? Suka handphone? Saya handphone. Gamenya? Apa Tetris. Tetris. Soliter kali ya kalau dia. Ya Allah. Zaman kapan ya? Enggak Pak, kita game ini aja. Game betul atau salah namanya. Oke. Jadi nanti saya bacakan satu pertanyaan. Mbak cepet jawabnya. Jawab ya, betul atau salah dan kenapa alasan. Oh gitu, oke. Siap? Siap. Oke. Mbak Asri, nomor 1 pertanyaan pertama adalah project management atau project manager ya. Project manager banyak didominasi oleh pria. Salah. Kenapa salah? Mentang-mentang Mbak Asri bukan pria. Sebenarnya sebanding sih Pak. Banding ya? Sebanding. Banyak juga sebenarnya. Justru mungkin saya nggak tahu betul nggak ya. Kalau perasaan saya, kalau cewek itu ya lebih teliti. Kalau dari sisi ketelitian mungkin, tapi ada juga kan pria-pria di sana juga yang telitinya juga ada ya. Mungkin lebih ini gitu. Sebenarnya sama aja sih Pak. Yang penting dia punya passion untuk yang tadi, punya passion untuk mengelola, kemudian disiplin seperti itu. Gender apapun kayaknya bisa-bisa aja sih. Siap. Gitu. Berarti nggak hanya pria ya, tidak wanita atau cewek pun bisa. Yang kedua Mbak. Jadi project manager harus punya mental baja. Betul sekali. Kalau mental kawat nggak bisa? Nggak bisa Pak, apalagi yang karatan. Aduh, karatan. Sampai karatan gitu. Berarti kalau karatan dia sebenarnya besi yang kuat, tapi lama-lama kena air jadi karat. Berarti kalau dia sebenarnya mungkin kuat tuh, lama-lama melemah. Gitu ya? Karena nggak diasah mungkin. Karena nggak diasah. Kalau nggak dicat sebenarnya. Kalau nggak dicat kan jadi tahan sama air. Kenapa baja? Kenapa harus kuat itu? Karena istilahnya tadi yang saya bilang Pak, project manager itu istilahnya benteng antara klien dengan internal. Bukan benteng Takashi ya? Bukan. benteng project. Project gitu. Jadi apapun ada yang masalahnya ya kita harus tetap berkepala dingin, mental kita harus kuat. Apapun masalahnya ya dicari solusinya dengan tekanan dari sisi klien, dari sisi internal pun teman-teman tim juga mungkin banyak sekali kan masalah isu ya. Gitu. Jadi kadang-kadang harus keras sama tim, kadang-kadang harus melunak seperti itu. Kadang-kadang juga harus keras ke klien, kadang-kadang bisa melunak seperti itu. Jadi ya mental yang seperti itu yang diperlukan. Siap. Gitu. Pertanyaan berikutnya. Jadi project manager harus galak. Tadi nggak selalu harus. Nggak selalu ya. Kenapa harus galak kalau memang pendekatannya tepat bagus? Betul. Kenapa harus itu ya? Oke. Yang penting timnya oke, ya kalau misalnya mau perlu galak harus galak Pak.
Ada waktunya. Ada ya? waktunya gitu. Ada case tertentu saja. Kalau misalnya masih oke-oke aja on track, ya kenapa kita harus Galakin. Galakin, harus kerasin seperti itu. Iya, betul. Yang keempat, sulit untuk memiliki quality time karena terlalu sibuk. Salah sih. Salah ya, karena nggak semua nggak semua profesi project manager, mungkin programmer, mungkin di luar sana dokter pun, ya kalau dia sibuk ya sibuk aja sibuk gitu aja. ya. Makanya salah satu di project manager itu adalah time management, Pak. Oke. Nah, teman-teman yang ada di bawah itu salah satunya ya bergantung ke kita untuk memanage time-nya seperti itu. Ya harusnya masih tetap berteman bisa sekali ya. dengan time ya, Mbak Asri, berteman sekali dengan waktu. Waktu. Betul, Pak. Bukan waktu adalah uang, waktu adalah teman. Waktu adalah waktu. Oh, waktu adalah waktu. Saya pikir waktu adalah teman. Tadi berteman dengan waktu. Oke, yang kelima. Masih suka digangguin klien di hari libur. Nggak menutup kemungkinan sih, Pak. Jadi ada aja. Tapi harusnya biasanya klien juga ya tertentu. Kalau misalnya memang kliennya yang 24 jam, biasanya yang nyolek-nyolek ada juga, walaupun nyolek, cuma dicolek. Iya, dicolek, tapi baik WhatsApp misalnya gitu, by telepon, by email lah ya. By email kayak gitu. Dan sebenarnya karena kita kerjanya itu 5 hari dalam 1 minggu, 1 minggu itu libur, ya kita strict di situ, kecuali memang di kontrak kerjasamanya mengatakan bahwa harus 24 jam, ya harus 24 jam. Kembali lagi ke kontrak awal, kesepakatan awal ya, bahwa di planning itu bagaimana prosesnya. Dan sebenarnya untuk menjalin relasi juga setelah project selesai, kita masih relasi dengan siapa nih? Pasangan. Relasi sama klien, Pak, maksudnya ya. Okay. Relasi sama klien terkait dengan misalnya proyeknya selesai atau mungkin ada yang bisa dibantu, ya kita sebisa mungkin membantu si kliennya gitu. Jadi memang tapi ada waktu libur nggak sih, Mbak Asri? Ada kan tetap ada ya. Ada. Supaya yang di sana pun yang mendengarkan podcast ini juga jangan khawatir bahwa jadi project manager itu ada kok waktu-waktu privasi, waktu berlibur juga dengan keluarga gitu. Betul. Ya. Betul, Pak. Siap. Pertanyaan terakhir. Banyak ya? Iya, banyak. Sebenarnya lebih banyak lagi sih, Mbak. Cuman saya akhiri aja. Udah difilter gitu ya, Pak. Jadi PM atau project manager itu gajinya gede, Mbak. Cukup, Pak. Cukup. Karena ya nggak bisa dirata-ratain. Pas ya, pas. Pas saya mau, pas ada. Siap. Itu gamesnya untuk game betul dan salah. Oke. Mungkin sebelum podcast ini diakhiri, Mbak Asri ada saran atau closing dari Mbak Asri untuk teman-teman atau pendengar atau penonton di sana yang mungkin dia sebagai masih berminat untuk jadi project manager. Sebenarnya jangan takut menjadi project manager, karena sebenarnya di hidup kita pun penuh dengan project nih gitu. Tergantung dari besar atau kecilnya si lingkupnya tadi gitu. Sehingga kalau misalnya mau jadi project manager, ya hayu gitu. Hayu kita istilahnya mendisiplinkan diri untuk tahu apa itu project manager yang lebih praktikal dan lebih best practice-nya seperti apa, seperti itu. Siap. Gitu. Jangan takutlah jadi project manager. Oke kok gitu. Oke. Terima kasih Mbak Asri sudah datang ke podcast kali ini. Semoga bermanfaat ya. Amin. Nah, teman-teman CIO Academy, bahwa tadi satu poin yang lebih penting di sini, sebenarnya hidup kita itu adalah sebuah project. Tadi Mbak Asri bilang hidup adalah sebuah project. Jadi kita harus ada planning, harus ada initiating sampai dengan closing yang harus dibuat. Oke? Sampai sini dulu podcast CIO kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, sampai jumpa di CIO Academy podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.